Dewan Tamir Pendiri Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, Majen TNI Hajiah Daniel Chardin, MC, dan Ustadz Haji Zul Arafah. Syubuh berjamaah. Pembukaan oleh Bapak Solihin. Siapa saja ikut bergabung di program ini dan sebagai pengajarnya adalah sekaligus imam kita di sini, yaitu Rizki Maulana Al-Hafidh, Hafiz 30 juz. Pembawa acara Muhammad bin Lubis. Yang atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang alhamdulillah hari ini dilanjutkan dengan kunjungan silaturahmi dari Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara yang hari ini merupakan kunjungan dari Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara dari masjid ke masjid yang hari ini merupakan masjid yang ke-128. Sambutan BKM Nurul Huda, Ustadz Sediras, Hari, Nur Al-Jumat, SCMI. Masjid Nurul Huda ini kehadiran yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam terpersembahkan ke hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau khususnya di masa depan ya rabbal alamin. Al-Mukarram, Al-Ustaz dan seluruh tamu kami pada subuh yang berbahagia ini rahimahullah. Sambutan Dewan Tamir Majen TNI Haji Daniel Chardin, MC. Saat ini saya menjadi tenaga ahli pengajar bidang kewaspadaan nasional di Lemhanas RI, kewaspadaan nasional RI. Kalau kemarin Pangdam saya sempatkan ke masjid-masjid karena itu bagian dari tugas Kodam. Jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa karena saya melaksanakan tugas, salah satu tugas di pembinaan teritorial. Tentara itu ada dua fungsinya, fungsi pertempuran dengan fungsi pembinaan teritorial. Kalau pertempuran itu urusan kita berlatih, kemudian kita bersiap dan lain-lainnya, itu internalnya TNI. Tapi untuk pembinaan teritorial di situ kita ada sentuhan dari TNI kepada masyarakat untuk menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang. Disebutnya ruang itu menyangkut wilayah, alat itu diantaranya manusianya itu kita persiapkan, kemudian kondisi juang, kondisi ideologinya, kondisi politik dan kondisi lain-lainnya. Jadi poleksos seperti itu. Jadi hari ini saya berdiri sebagai dosen Lemhanas bidang kewaspadaan nasional. Jadi sama juga ya, kewaspadaan nasional yang perlu kita lakukan untuk kita waspada. Kita tahu dulu keluar, kita tahu situasi di lingkungan kita, apa potensi ancaman, potensi tantangan yang kita hadapi. Sepatah kata dari Brigjen Purn Haji Yogi Gunawan. Asli Majalengka, istri Pontianak, 17 tahun di Kopassus bersama Pak Daniel. Dulu memori saya dengan Pak Daniel yang sangat berkesan. Tugas beberapa kali dengan beliau. Kalau ditanya, kamu siapa? Wakilnya? Siap. Daniel Chardin. Kenapa? Siap Peter. Saya selalu milih beliau. Kalau saya yang menang tampil, menang tongkrongan, menang teriakan. Karena saya dulu pernah senior beliau, jadi saya berani ngomong berani bisa di tempat ini karena sudah pensiun saya. Dulu waktu saya dinas sebenarnya dulu waktu terakhir ketemu beliau 11 November 2023 waktu saya sudah purnawira di Agnya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan
badannya waktu itu sebagai askar kasat setelah dari Pangdam. Adapun sebentar dua kata sebenarnya sudah selesai nih. Juga jamaah yang istiqomah untuk mendirikan sholat fardu subuh berjamaah di masjid ini, dan juga istiqomah dalam mengikuti majelis taklim, dan dengan kesabarannya Allah akan balas pahala yang berlipat ganda di akhirat. Karena ketika pintu surga nanti dibuka oleh Allah, ya, maka para malaikat itu menyuruh, salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbad. Salam sejahtera buat kalian yang berhak memasuki surga ini sebagai balasan dari kesabaran kalian ketika di dunia dulu. Dan ini adalah tempat menetap yang paling baik, kata malaikat. Subhanallah. Maka di situ di pertengahan surah Ar-Rahman dinyatakan bahwa orang-orang tua mereka terdahulu dari kakek-kakeknya itu menunggu zuriatnya sampai ke anak cucu diberikan Allah. Maka kita mendidik generasi kita menjadi orang-orang yang soleh. Kita ketika di dunia, maka ketika divonis di yaumul hisab, ada sebahagian persentase yang memberatkan kita ke neraka walaupun tipis lewat adalah suatu bentuk kesyukuran kepada Allah dan dipandang ibadah yang utama. Dan buah dari akikah itu nanti seorang anak atau cucu yang kita akikahkan itu bisa memberikan hak syafaat kepada orang tua dan kakeknya nanti ketika di akhirat. Makanya Nabi Muhammad itu ketika Ali bin Abi Thalib menantunya dan anaknya Fatimah berada dalam ekonomi yang masih lemah, lalu lahir Hasan dan Husain, itu baca hadis sahih. Rasulullah mengakikahkan itu. Ketika Puspa nanti ada kata sambutan, aku pikir sebentar, rupanya gaya-gaya penceramah sebenarnya. Saya tak perlu lama-lama. Saya senang itu Pak, bertukar pikiran. Jangan singgung Pak Daniel ya. Saya justru memuji Bapak Pak Yogi luar biasa. Ya, kalau aparat militer kita, ya pejabat-pejabat kita bisa seperti ini, insya Allah pemimpin kita sejuk, amanah. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Pak Daniel. Sebetulnya tadi yang mau saya sampaikan bukan ayat ini tadi, surah At-Taubah 18. Karena tadi harapan Pak Daniel, Ustaz tak bisa nanti menunaikan sholat, mau menunaikan zakat, dan mereka itu tidak takut kepada siapapun dan apapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka inilah harapan Allah di akhir kelak menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk. Jadi kalau berdasarkan ayat ini dalam pendekatan tafsiriyah, ketika Allah menggunakan awal ayat dengan kalimat innama, itu innama itu fokus Pak. Makanya kalau kita ngaji di pesantren-pesantren, di maktab-maktab kampung, innama itu diajarkan oleh guru kita artinya hanya saja. Cuman sekarang aku tengok berani kali sebahagian, ya, asatis kita mencetak Al-Quran digantilah maknanya itu sesungguhnya. Sesungguhnya setahu saya inna. Kalau innama itu hanya fokus dia. Jadi innama itu yang luar tak bisa masuk ke dalam, yang dalam tak bisa keluar. Fokus. Jadi orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul, karena mengikuti perintah Allah. Lalu mereka itu, ya, mendirikan sholat. Penyerahan kitab suci Al-Quran kepada BK Nurul Huda. Selamat ya. Datang spesial dari Jakarta. Kami mohon jangan beranjak dulu karena dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada yang pertama Direktur Dompet Duafa Waspada Syekh Sulaiman SHMH tampil ke depan. Penyerahan piagam penghargaan ini banyak sekali mendukung berbagai kegiatan kepada Direktur Dompet Duafa terutama Waspada saat bersafari subuh dan pelatihan khotib serta bilal maid di Masjid Nurul Islam Onangrunggu, Samosir. Kemudian kepada BKM Masjid kepada Al-Hasanah BKM Bapak Masjid Isran Ria, Al-Hasanah
yang selama ini juga banyak membantu kegiatan Majelis Zikir Arafah saat bersafari subuh, pelatihan khotib, dan menjadi masjid persinggahan Majelis Zikir Arafah di mengadakan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, kepada saudara kita Rifaki, Wakil Bendahara Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, yang selama ini banyak membantu memfasilitasi sekretariat Majelis Zikir Arafah di Jalan Gatot Subroto, Gang Johar. Kepada Saudara Rifai, Selanjutnya dokumen takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi.